ibu-ibu, tadi waktu istirahat sudah selesai ya. Jadi saya mau meneruskan dari apa yang tadi saya dijelaskan, yaitu tentang kehamilan yang kapan pemeriksaan kehamilan itu harus dilakukan, ngoten nggih Bu nggih. Sebelumnya saya mau tanya, di sini tadi siapa yang hamil Bu? Bu Nur nggih? Nggih. Hamil. Berapa bulan tadi Bu hamilnya Bu? 6. Jenengan terakhir kapan periksa di puskesmas atau di Bidan? Posyandu Bu, ulan ndek wingi. Bulan kemarin ya? Nggih. Ya. Jenengan asal napa mawon? Pas periksa ke posyandu. Paringi vitamin. Vitamin kalih. Sampun. Vitamin sarasan. Ya? Nggih. Nah, ini kenapa jenengan itu harus sering-sering melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan? Yang pertama, nggih, sebetulnya ini ada filmnya harus diputarkan Bu ya, tapi ngapuntennya karena di sini sedang mati lampu, jadi saya langsung jelaskan mawon nggih Bu nggih. Nggih. Dari film tadi itu dijelaskan bahwasanya hal yang wajib dilakukan oleh ibu hamil adalah selalu atau rutin memeriksakan kehamilan di layanan kesehatan ya, dengan tujuan adalah untuk menghindari ibu hamil mengalami risiko tinggi atau mengalami yang namanya kesehatan tidak stabil. Ngoten ya Bu ya. Nggih. Nah ini saya mau memberikan sedikit gambaran. Di sini ada gambaran Bu ya, kapan pemeriksaan kehamilan ya. Ini yang semestinya dilakukan itu yang tertera di sini ya, minimal panjenengan itu melaksanakan atau melakukan pemeriksaan kehamilan sejumlah 4 kali dalam 9 bulan. Nggih. Nah ini yang pertama yaitu 1 kali pada usia kandungan panjenengan itu sebelum 3 bulan. Ngoten ya, itu wajib untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Ngoten nggih. Yang berikutnya adalah pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Ini juga jenengan harus melakukan yang namanya pemeriksaan kehamilan. Ngoten ya. Terus 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Jenengan harus melakukan yang namanya pemeriksaan kehamilan, entah itu di bulan ke-7, entah itu di bulan ke-8. Ngoten nggih Bu nggih. Jenengan harus memastikan bahwasannya untuk persiapan persalinan sudah harus siap dalam keadaan sehat. Ngoten ya. Terus ini dalam pemeriksaan 1 kali ini biasanya ibu hamil akan mendapatkan yang namanya pelayanan untuk pengukuran tinggi dan berat badan. Ngoten nggih. Nah Bu, lah kok aku sering Bu? Tidak apa-apa, malah lebih bagus, karena sesering mungkin jenengan periksa itu jenengan akan sering atau akan lebih mengetahui kesehatan panjenengan selama mengandung. Ngoten nggih. Terus ini dalam pelayanan kesehatan jenengan akan mendapatkan yang namanya pengukuran tinggi badan. Terus akan dicek tekanan darah, ini juga sangat penting ketika jenengan ini melewatkan yang namanya tensi, karena jenengan itu malas untuk ke layanan kesehatan. Ketika terjadi yang namanya hipertensi, jenengan tidak tahu, padahal itu resikonya sangat tinggi, ya. Terus yang kedua, nanti jenengan juga akan yang namanya diberi ini pemberian tablet tambah darah. Dalam tadi film yang harus ada, yang harusnya jenengan tonton di filmnya itu ada yang namanya dampak dari ibu hamil yang tidak mengkonsumsi tablet penambah darah. Akibatnya apa? Badan akan lemas, akan lemah, akan letih, yang mengakibatkan kepada penyakit anemia. Anemia pada ibu hamil itu resikonya apa toh Bu? Resikonya adalah ibu hamil akan mengalami ketika nanti waktu melahirkan atau waktu persalinan akan bisa jadi mengalami yang namanya benda tahan. Ngoten nggih, ampun ya. Jadi untuk menghindari yang tidak diinginkan, mohon ini diperhatikan ya, pemeriksaan kehamilan
itu harus sesering mungkin, lebih baik itu lebih banyak itu lebih baik. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Nah, ini saya mau sedikit memberikan informasi resiko. Dan apa namanya? Kecuali ini tadi yang 4 kali dalam kehamilan, ada yang harus lebih intens atau yang lebih sering untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama yaitu ada kategori 4. Yang pertama adalah terlalu muda. Ngoten nggih? Nggih. Usia ibu hamil kurang dari 20 tahun ya. Saya mau tanya panjenengan hamil anak pertama itu umur berapa Bu? 19. 19 tahun ya. Nah, itu terlalu muda, nggih. Jadi ketika Anda itu hamil pertama kok 19 tahun, harus sering-sering melakukan yang namanya pemeriksaan, nggih. Karena umur kurang lebih dari 20 tahun akan mengalami yang namanya resiko tinggi pada kehamilan ya. Yang kedua adalah terlalu tua. Jenengan hamil anak terakhir umur pinten? 40. Wala, nggih niku tua ya Bu. Ketuan ya? nggih Bu. Nggih Bu ya. Nah, umur terlalu tua juga memiliki resiko tinggi kehamilan. Harus sering-sering untuk memeriksakan kehamilan. Terus berikutnya ada terlalu dekat jarak kehamilan. Jenengan hamil anak pertama sama anak kedua itu jaraknya harus lebih dari 2 tahun. Ngoten nggih? Nggih. Kurang dari 2 tahun jenengan juga harus yang namanya sering untuk diperiksa dilayanan kesehatan. Ngoten. Terlalu banyak anak putrane jenengan iku kalau jenengan itu putranya banyak atau lebih dari 3 atau lebih dari 4, untuk kehamilan berikutnya harus sering memeriksakan kehamilan karena ini juga merupakan resiko tinggi dalam kehamilan. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Jenengan saged misal saya mau periksanya ke Bu Bidan mawon karena dekat, nggih mboten napa-napa. Saya mau ke puskesmas, nggih mboten napa-napa. Yang penting jenengan melaksanakan yang namanya pemeriksaan kehamilan. Ngoten nggih? Ada yang mau ditanyakan apa mboten Bu? Sampun. Ampun nggih, dari sini saya meminta panjenengan untuk yang ibu hamil memperhatikan ini tadi Bu ya, sebagai apa namanya? Sebagai patokan atau sebagai cekelan, ngoten nggih, biar Nggih. atau untuk menghindari yang namanya risiko tinggi dalam kehamilan. Ngoten nggih dari saya.